Terus ada satu anak dia sukanya tuh gambar. Jadi setiap pelajarannya kalau ketemunya sama IPA, itu saya suruh gambar. Udah pokoknya kamu gambar pencernaan, gambar ini. Nggak perlu nulis. Waktu pelajaran Putri nggak perlu kamu nulis. Yang suka nulis, yang enggak silahkan gambar. Itu saya sudah lakukan itu gitu ternyata. Itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Iya, iya saya baru sadar setelah sekarang ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Nah, ini kita punya setting baru dan punya tamu yang luar biasa juga untuk mengawali setting baru kita ini. Namanya Mbak Putri Utami Dewi Ningtyas. Nah, gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah baik Pak. Selalu baik, alhamdulillah selalu baik. Ya. Mbak Putri ini adalah fasilitator ibu penggerak. Ya, Sidina gitu ya. Community. Sidina Community ya. Namanya ya. Ya, betul. Oke. Nanti kita cerita apa itu ibu penggerak, terus kemudian gimana bisa jadi fasilitator dan segala macamnya ya. Tapi sebelum kita cerita ke sana, bisa mungkin Mbak Putri beri gambaran Mbak Putri ini asalnya dari mana dan kemudian ceritanya sampai Jogja itu gimana gitu. Oh iya. Jadi saya ini lahir di Kuningan, Jawa Barat. Kebetulan ibu saya turunan Sunda, bapak saya turunan Jawa, Tegal gitu. Jadi terus saya waktu kecil itu dari kelas 5 SD saya tinggal sama eyang saya di Pemalang. Oh, di Pemalang. Karena saya cucu pertama, eyang saya harus ditemenin, nggak mau sama perawat, pembantu kayak gitu. Jadi cucunya menjadi ceritanya baktinya cucunya gitulah, dan saya termasuk yang deket sama eyang putri saya. Nah, itu saya tinggal sampai SMA. Sampai SMA di Pemalang? Ya, di Pemalang sama eyang saya. Terus kemudian saya kuliah. Waktu itu saya SPMB itu nggak punya ketertarikan sama SPMB. Oh gitu? Kenapa nggak punya ketertarikan? Pertama saya ngerasa gitu, aduh nggak mampu nih kayaknya kayak gitu, merasa begitu. Terus bingung juga saya mau kuliah di mana, itu saya sempat bingung. Jadi kayak mungkin orang kan punya cita-cita ya Pak. Nah saya tuh kayak nggak punya cita-cita. Ya itu terjadi gitu. Ya nggak punya cita-cita memang. Nah karena saya melihat ibu saya, ibu saya ya itu adalah beliau guru SD. Nah di Kuningan Jawa Barat tersebut. Akhirnya ya udahlah guru aja kayak mama gitu. Nah ambil itu terus. Karena PGSD kan waktu itu belum SPMB ya, langsung daftar ke Universitas Negeri. Nah kalau untuk PGSD itu ya belum ada pas tahun saya. Langsung tes kayak jalur mandirinya UGM waktu itu gitu ya kayak gitu. Nah itu langsung jalur mandirinya dari UNY itu untuk khusus PGSD waktu itu hanya ada diploma, belum ada S1. Belum dibuka S1. Nah daftar ke situ terus ya lolos. Ya saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta ya jurusan PGSD, dan selama kuliah itu saya memilih ikut organisasi karena mungkin basicnya dari ayah saya juga. Ayah saya itu hobinya organisasi. Berbagai macam organisasi diikuti lah. Saya melihat mungkin contohnya dari ayah saya gitu yang suka berorganisasi. Kalau ayah pernah berorganisasinya di apa waktu? Macam-macam sih Pak. Kayak KNPI kayak gitu. Itu juga termasuk salah satunya. Terus organisasi pemuda di desa tuh beliau pionir lah istilahnya, yang menggerakkan TPA di desa nggak ada, beliau ngerakin kayak gitu. Dan mungkin itu yang menjadi saya tiap hari ngelihat ya, maksudnya sering melihat ayah saya, terus sering diajak acara kemana, organisasi lagi, terus pokoknya membuat melihat masyarakat misalnya pemudanya kok kurang bergerak gitu, langsung gerak bikin acara apa. Nah itu mungkin itu contoh. Ayah itu guru juga? Enggak, ayah jadi dia pemandu wisata ya, tour guide. Dulu perusahaannya ada di sini Sargede, sekarang sekarang beralih ke hotel Sargede. Itu salah satunya itu. Berarti ini Mbak Putri ke Jogja itu karena kuliah di awalnya UNY kuliah itu, ya? Di UNY itu, terus saya balik ke Pemalang. Saya ngajar di SD Muhammadiyah. Itu setelah selesai? Setelah selesai kuliah, saya ngajar di SD Muhammadiyah. Waktu kuliah tadi kan diceritakan punya pengalaman organisasi apa ya waktu itu yang diikuti?
organisasi yang ada di kampus aja, kayak misalnya BEM, terus komunitas muslim kayak gitu, dan organisasi itu yang membackup saya, jadi lingkungannya itu lebih bagus lah, maksudnya buat saya pribadi gitu kan. Jadi daripada waktunya terbuang untuk hal lain, waktu itu saya fokus di organisasi gitu. Saya kalau di BEM menjadi koordinator wilayah, waktu itu kan PGSD kan kampusnya bukan di pusat, bukan di yang Kolombo, tapi di Mandala Krida. Oh, di Mandala Krida. Ya, saya yang di Mandala Krida itu. Nah, itu saya jadi koordinatornya waktu masuk ke BEM. Jadi biar dapat info terus ke pusat, saya harus ikut BEM waktu itu gitu. Jadi misi saya kayak gitu. Pokoknya saya nggak harus jadi paling depan gitu loh, Pak. Selalu nyari kayak gitu. Nah, di organisasi juga di komunitas muslim itu saya jadi sekretaris waktu itu. Jadi emang saya nggak tahu kenapa, maksudnya saya tuh punya keinginan bahwa saya harus jadi pemegang dalam suatu organisasi itu, jadi saya pemegang di atas. Jadi bukan yang hanya sekedar gitu ya, hanya sekedar itu saya nggak. Sekedar ngikut. Ya, sekedar ngikut ya. Saya nggak kepengen begitu gitu. Dan saya juga sempat waktu itu ikut kami juga. Kami komite ya, itu saya sempat ikut juga karena buat saya sebanyak pengalaman yang saya dapat gitu. Nah, terus pas setelah saya selesai ngajar, saya ke Pemalang. Itu saya mulai, karena di Pemalang basicnya Muhammadiyah banyak, jadi saya terjunnya ke Aisyah kayak gitu loh, Pak. Maksudnya tetap aktif juga di Pemalang. Aisyahnya di Aisyahnya. Oh, di Aisyahnya. Ya, terus sama waktu itu kan itulah saya mencari lingkungan yang bisa membackup saya kayak gitu. Betul, terus karena kan nanti ada banyak kegiatan, ada banyak manfaat gitu. Itu mengasah leadership untuk problem solving dan macam-macam di organisasi. Ya, dan kebetulan juga kan waktu itu dia di guru di SD Muhammadiyah. Nah, ini yang ironisnya kan Muhammadiyah kalau di Jogja kelihatannya bagus gitu. Waktu itu SD Muhammadiyah di Pemalang, terutama di Petarukan itu dulu SD saya memang. Itu muridnya nggak nyampe 20 dan yang nggak mampu, kebanyakan yang nggak mampu. Jadi SD itu tuh malah ngasih tas, ngasih buku kayak gitu SD Muhammadiyah itu. Ya memang Muhammadiyah di beberapa daerah itu penyelamat anak-anak yang nggak sekolah kalau nggak ada SD Muhammadiyah. Dulu saya alumni situ, saya habis itu ngajar di situ. Ya, alumni situ. Dan waktu itu saya termasuk salah satu rankingnya di kecamatan tuh tinggi jadinya, gitulah istilahnya begitu waktu itu. Nah, terus saya pas jadi guru di situ langsung ditodong pegang kelas 6. Kelas 6. Nah, tantangannya waktu itu pengalaman, saya jadi ingat film Laskar Pelangi. Nah, itu tuh hampir mirip kejadian seperti yang saya lakukan gitu, Pak. Itu kan SD Muhammadiyah juga itu di itu muridnya waktu itu 18 Ada satu murid. Dia model kayak yang di Laskar Pelangi juga, contoh yang badannya tinggi gemuk itu, yang kalau menurut orang mungkin berkebutuhan khusus. Itu mau terjadi dan saya menemukan anak tersebut gitu di SD waktu itu saya ngajar. Itu pengalaman, dia itu nulis nggak bisa, udah kelas 6 nih ya. Nulis susah, mengikuti pelajaran susah, tapi dia paling pinter nukang. Jadi setiap pelajaran, ini kursinya, karena kan waktu itu kursi juga seadanya itu dibenerin. Dia bikin kandang ayam, pinter banget, Pak. Nah, itu akhirnya dari situ saya malah punya pengalaman lebih gitu. Terus ada satu anak, dia sukanya tuh gambar. Jadi setiap pelajarannya kalau ketemunya sama IPA, itu saya suruh gambar. Udah, pokoknya kamu gambar pencernaan, gambar ini. Nggak perlu nulis. Waktu pelajaran putri nggak perlu kamu nulis. Yang suka nulis, yang enggak silahkan gambar. Itu saya sudah lakukan itu gitu ternyata. Itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Iya, saya baru sadar setelah sekarang ini gitu. Karena memang kondisinya kalau mereka dipaksakan untuk mengejar nilai, dulu kan masih ya Pak yang kayak gitu mengejar nilai, terus sama kepala sekolah harus begini targetnya. Ya bagi mereka sekolah aja mereka udah alhamdulillah. Karena orang tuanya menganggap udah yang penting kamu lulus SD. SMP entah nggak tahu. Nah, saya nggak mau mereka itu jadi bagi saya dimanapun mereka harus menuntut ilmu apapun itu bentuknya gitu. Dan setiap anak yang saya didik waktu saya jadi guru, mereka harus
ingat saya gitu kan. Itu yang saya tanamkan jadi sahabat saya. Nah, waktu itu tuh saya bikin kelompok. Jadi saya sebenarnya saya mengelompokkan tuh harusnya nggak boleh ya. Maksudnya ini yang kelihatannya bisa nih dibimbing lebih, ini yang dikelompokkan sama perbakatnya lah istilahnya, yang mereka bisa langsung dipacu ke rumah. Nah itu ketemu eyang saya pasti sama eyang saya diajakin ngomong bahasa Jawa. Eyang saya tuh bahasa Jawa alus itu loh Pak, yang kromo gitu. Itu tambahan berarti kayak kelas tambahan. Iya, jadi sama eyang saya kalau ngomongnya nggak kromo pasti ditegur anak-anak. Nah malah akhirnya belajar bahasa Jawa dari eyang saya kan gitu. Nah itu terjadi, saya menemukan itu di SD Muhammadiyah. Itu SD Muhammadiyah apa kampung? SD Muhammadiyah Petarukan. Jadi desa dusun ya. Iya dusun. Dan sekarang ya alhamdulillah udah lebih besar ya dari yang dulu waktu itu saya. Nah habis itu mereka mau lulus, saya mengantarkan mereka lulus, terus saya ditarik ke SD negeri yang favorit di kecamatan. Karena tahu gitu ada guru muda yang sebegitunya mengantarkan anak, ceritanya kasakusuknya kepala sekolah, dan kebetulan kepala sekolah SD Muhammadiyah kenal sama yang kepala sekolah SD negeri favorit itu. Terus gimana kalau tak tarik, ini ada PNS-nya diangkat gitu kan, jadi kekosongan. Terus saya ditantang tanya, saya bilang ke ayah saya, ini gimana nih, padahal saya nggak tega, bukan soal uangnya ya. Ini kalau bicara gaji kan udah tahu sendiri honor berapa gitu kan. Siapa kayak di Laster Pelangi itu Bu Muslimah. Nggak ada, memang ya betul Pak terjadi. Dan saya juga karena dulu saya ikut eyang, saya bukan nyari uang, karena saya nyari pengalaman, dan saya juga merasa ditanggung, hidupnya masih ditanggung orang tua, ditanggung eyang saya gitu rasanya. Jadi saya mau dapat berapa aja saya nggak peduli. Berangkat ngajar juga saya jalan kaki gitu kan, nggak mengeluarkan uang. Saya pikir, maksudnya saya nggak mikirin uang waktu itu, nggak yang harus uang berapa dapat berapa. Terus kemudian di Pemalang setelah punya pengalaman ngajar itu, balik lagi ke Jogjanya gimana itu? Dari pengalaman ngajar itu balik ke Jogja karena suami. Terus nikah. Menikah terus abis itu karena ya sempat di Semarang, terus ke Bandung, terus akhirnya suami ada kerjaan di Jogja, akhirnya saya ke Jogja lagi, dan itu menjadi nostalgia gitu. Dan karena saya akhirnya menjadi ibu rumah tangga gitu. Saya nggak bisa diem, saya masih cari komunitas. Jadi tahun pertama saya di sini, saya cari itu, Pak? Waktu itu Arkan umur 4 tahun, berarti Arkan 2012 tambah 4 2016-an sekitar 2016-an ya. Jadi sekitar itu ya maksudnya saya tuh nyari gitu komunitas. Pertama yang saya ikuti di sini di Jogja itu waktu itu awalnya Ibu Profesional. Ibu profesionalnya. Institut Ibu Profesional, Ibu Septipeni. Ya, yang Jari Matika. Nah, itu pertama kali komunitas yang saya ikuti itu di 2017 itu. Jogja waktu itu belum terlalu banyak yang ikut Ibu Profesional Jogja. Saya termasuk manajer online di situ. Jadi ngurusin member online se-Jogja. Saya pernah ikut itu meskipun denger nguping iya. Nah, itu komunitas pertama, Pak. Dan itu jejaringnya kan makin luas ya. Maksudnya ketemuan teman-teman yang di Jogja aja gitu. Akhirnya ketemu macam-macam teman, dan ada juga istrinya dosen UEMY yang gabung di situ. Jadi kenal, ternyata. Jadi pokoknya intinya jejaring itu luas itu. Terus lama ikut itu kan perkuliahannya Institut Ibu Profesional itu ada kelas matrikulasi, Bunda Sayang kayak gitu. Nah, Bunda Sayang itu kita ngurusin anak tapi ada materinya. Jadi kita umur sekian terstruktur. Habis itu Bunda Cekatan, Bunda Produktif kayak gitu. Nah, terakhir itu project Bunda Produktif itu. Terakhir. Nah, saya terakhir Bunda Produktif, habis itu naik untuk ke project berikutnya. Saya di Al-Aman, TBM Al-Aman. Jadi saya nggak konsen. Iya, saya lepaskan. Yang online dilepaskan. Iya, saya lepaskan karena di TBM dulu kan saya belum terlibat di lingkungan, karena saya rasa belum kenal waktu itu sama lingkungan kan. Setelah saya mulai kenal lingkungan, saya akhirnya offline pure ngurusin lingkungan terdekat. Nah, selama di Institut Ibu Profesional di 2017-2018 itu saya ketemu Rumah Dongeng Mentari. Karena gini, tantangannya bacain buku ke anak kan membosankan. Habis itu anak-anak saya tipe yang kayak dulu Arkan kecil itu
nggak mau denger saya, Pak. Iya, saya pertama kali lihat Mbak Putri di sini itu kan waktu dongeng buat anak-anak di sini. Oh, ini bisa dongeng dari mana ini skillnya? Nggak denger saya. Itu Arkan termasuk anak yang nggak mendengar saya, Pak. Jadi ngajarin anak orang gitu, pinter saya bisa gitu. Tapi ngajarin anak sendiri, Masya Allah. Saya belum pernah ngajarin dia waktu TK. Membaca, menulis, sama sekali nggak pernah. Tapi saya menceritakan iya. Dengerin Bunda cerita. Ya? Dia main mobil. Sambil jadi nggak pernah lihat buku yang saya ceritakan, nggak pernah. Saya sampai kadang ini anak gimana sih gitu. Kadang gitu ya, tapi saya biarkan gitu. Yang penting dia dengar lah kan oh ternyata dia mendengar gitu dari apa yang saya ceritakan dari iya, cowok kan begitu. Iya, ternyata begitu kan. Beda sama yang cewek gitu kan. Nah, itu terus akhirnya wah ini harus nih saya belajar bercerita maksudnya tanpa buku. Kalau di rumah dongeng Mentari itu pelajaran apa yang diambil oleh Mbak? Jadi waktu itu Putri? Rumah Dongeng Mentari itu membuka kelas mendongeng. Mendongeng pertama, nah saya ikut yang mendongeng kedua. Kelas mendongeng kedua itu setelah masuk, habis itu jadi volunteer Rumah Dongeng Mentari. Nah di situ di kelas mendongeng aja cukuplah buat saya untuk dibedah bagaimana saya menjadi pendongeng ya, resmi gitu menjadi pendongeng. Tapi sebenarnya nggak cukup kalau kitanya nggak mempraktekkan. Nah, korban pertama anak-anak, saya sendiri pasti. Praktikumnya ke anak-anak sendiri. Terus korban kedua sekolahnya anak-anak gitu kan. Korban ketiga lingkungan. Masih TK atau sudah SD anak-anak? Anak-anak waktu masih TK. Arkan masih TK, Kila belum sekolah. Jadi ulang tahun temannya anak-anak gitu. Mau diisi nggak gitu? Jadi saya menawarkan diri gitu. Padahal mereka mau jadi eksperimen saya gitu. Nah semakin gitu ya harus memang jam terbang itu akhirnya saya menemukan pola saya bercerita itu. Dan di Rumah Dongeng Mentari itu kalau ada misalnya event ini ada event ini nih siapa yang mau ngisi kayak gitu. Nah itu terbuka. Kalau emang bisa ya datang kayak gitu. Nah saya sering ngambilin tuh jobnya gitu. Terus sambil melihat kalau setiap ada kelas apapun itu bentuknya pasti saya ikut. Pengalamannya banyak sekali ya Mbak Putri itu. Dari mahasiswa di organisasi, pulang kampung di Pemalang nggak lepas dari organisasi juga ikut Aisyah. Kembali ke sini cari komunitas nggak bisa diem gitu kayaknya. Makanya akhirnya anak-anak kamu diem di rumah nggak bisa juga ternyata kemana-mana ya. Terus saya bilang ya nggak bisa gitu maksudnya. Tetap sibuk ya meskipun tidak menjadi guru seperti apa yang ijazah sesuai ijazah gitu ya sesuai ijazah. Tapi saya tetap menjadi guru saat saya mendongeng gitu loh. Saya kayak gitu. Saya merasa seperti itu gitu. Tapi kan sekarang menjadi dalam tanda kutip guru juga. Iya. Guru ibu penggerak atau fasilitator ibu penggerak itu gimana ceritanya bisa gabung dengan program Kementerian Pendidikan dan jadi di 2021 adik kandung saya, adik kandung saya pertama itu dia ikut, dia ngiklankan sudah berangkat ke Jakarta. Ini anak berangkat ke Jakarta. Jadi berawal dari keirian, iri. Itu iri dalam ilmu boleh ya Pak ya katanya. Positif, ya iri. Kalau orang lain envy. Ilmunya lebih tinggi itu saya gelisah gitu. Termasuk ini adik saya sendiri kok bisa gitu. Adik posisi ada di Palu. Oh di Palu. Berangkat dari Palu gitu. Terus itu 2022 akhir. 2022. Nah terus saya lihat komunitas apa nih? Si Dina Community. Di Instagramnya saya stalking kan Instagramnya si Dina Community, terus ternyata jadi anggotanya, gabung aja nggak apa-apa jadi anggotanya, nggak ada syarat apapun gitu, maksudnya yang jadi member. Habis itu kalau mau ikut pelatihan jadi ibu penggeraknya itu online. Si Dina Community ini di luar kementerian masih? Mitranya, mitra resmi dari Kementerian Pendidikan untuk ibu-ibu, menyasar ke ibu-ibu gitu, orang tua di ini. Jadi memang waktu itu saya masuk, terus ada pelatihan online-nya itu dapat materi kurikulum merdeka. Terus literasi numerasi itu kurikulum merdeka kan barengkan dengan literasi numerasi itu, terus profil pelajar Pancasila, terus tiga dosa besar pendidikan itu online waktu itu. Nah, habis itu resmi jadi ibu penggerak. Jadi kalau untuk jadi ibu penggerak mudah
karena tinggal mengikuti online, materinya didengarkan dengan baik, ya sudah kita memang resmi menjadi ibu penggerak. Gitu. Oh, kalau step pertama untuk menjadi ibu penggerak itu jadi member dan ngikutin kursus online-nya tadi itu. Nanti kalau pas dibuka ibu penggerak batch sekian gitu nanti masuk gitu apa daftar. manfaat yang diperoleh dengan mengikuti program ibu penggerak itu? Nah, kira-kira kalau buat ibu-ibu di sana yang tertarik. Untuk yang tertarik, terutama untuk dunia pendidikan, kita bisa tahu kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru, Kemdikbud, Ristek terbaru gitu. Jadi kita nggak blank, manut aja, terutama yang orang tua yang anaknya sekolahnya di negeri ya. Terus juga bagaimana nanti kan ada prosedurnya untuk daftar ke perkuliahan kan katanya sekarang jalurnya udah mulai berbeda sesuai minat bakatnya itu. Nah itu kan kita jadi paham. Nah tantangannya saya masuk ke situ juga selain terpacu sama adik saya yang udah duluan jalan gitu. Saya menjadi ketua komite di SD-nya anak-anak. Itu yang bikin saya jadi tanggung jawabnya ini ketua komite biasanya berhubungan dengan dana dan saya nggak mau saya menghapus itu gitu. Maksudnya ketua komite itu urusannya bukan soal kayak gitu. Bagi saya narik dana. Tidak. Saya paling nggak suka kalau sekolahan sudah mulai bicara kayak gitu, tapi saat menjadi ketua komite ya saya nyariin kegiatan buat anak-anak. Sebenarnya saya malah jadi kayak pekerjaannya bukan jadi terus habis itu saya diam gitu. Nyari kegiatan gratis, mengundang siapa tapi yang gratis, terus membuat kegiatan yang seru kayak gitu. Kalau di SD negeri kan agak riskan ya Pak untuk ngambil dana-dana ke wali murid ya, ke orang tua. Ya, nah itu kemampuannya beda-beda gitu. Dan saya merasa tanggung jawab saya makin besar, makanya saya masuk ke Sidina Community itu termotivasi juga salah satunya karena saya jadi ketua komite di SD-nya anak-anak ya. Agar kebijakan pendidikan segera bisa kita ketahui. Iya, jadi lini pertama langsung saya sampaikan. Gitu. Oke. Nah, kalau kemudian step dari jadi ibu penggerak menjadi fasilitator ibu penggeraknya itu gimana? Nah, ini kan waktu itu ada pembukaan pendaftaran untuk jadi fasilitator. Nah, karena peminatnya banyak, nggak semuanya bisa diterima. Waktu pas ini sudah batch 4, yang saya ikuti batch 4. Batch 3 itu hanya 50. Nah, itu termasuk salah satunya adik saya keterima di batch 3 itu. Jadi fasilitator ya, itu. Fasilitator. 50 itu seluruh Indonesia? Ya, seluruh Indonesia. Jadi misalnya Jogja hanya yang daftar 10, hanya 3 yang keterima kayak gitu. Misalnya kayak gitu ketatnya. Jadi pertama disaring di daerah dulu, mungkin per daerah Jogja siapa aja yang daftar, terus nanti disaring sepertinya seperti itu, melihat polanya karena nggak semuanya bisa lolos. Karena saya termasuk yang juga mendaftar di batch 3. Jadi batch 3 itu saya daftar. Terus sudah pernah daftar? Ya, sudah pernah nih, CV-nya udah saya ngerasa kepede banget gitu. Bener itu bener terjadi dan saya ngerasa pede habis itu. Oh, setelah saya tahu siapa yang lolos di Jogja, oh ya sudah. Terus saya kompetisinya dengan wilayah masing-masing. Ya wilayah dulu Pak, karena pasti wilayah kan Jogja harus sekian persen. Ini saya maksudnya menilai sepertinya seperti itu gitu. Nggak mungkin satu wilayah itu dinolkan gitu. Tapi kuotanya berapa saya nggak tahu kan. Nah, terus setelah ada 5 orang yang CV aja saya udah tersingkirkan gitu. Terus 5, saya lihat nama-namanya beberapa kan memang saya kenal. Oh, beliau, oh ya sudah tahu diri deh gitu jadinya Pak. Jadi merasa tahu diri gitu. Oh ya berarti mungkin belum gilirannya juga gitu. Tapi ada rasa kecewa gitu karena kan bisa ya apa yang salah sama CV-nya gitu. Tapi memang ternyata bukan itu juga. Mungkin mereka punya target dari CV itu kenapa harus yang diloloskan yang mereka duluan ya. Nah, di batch 4 itu ada lagi, terus pas yang kemarin itu masih bulan Maret itu saya udah sampai ini daftar nggak ya karena acara sampai nanti misalnya nginep ke Jakarta itu kan harus izin sama suami. Nah, suami saya itu tipe yang lisensinya agak-agak repot gitu kan, meninggalkan anak gitu, meninggalkan suami. Nah, tapi akhirnya daftar juga. Berdasarkan pengalaman, satu-satunya acara yang diizinkan sampai saya nginep di hutan pinus itu Rumah Dongeng Mentari, suami saya izinin gitu. Jadi saya pikir wah ini kayaknya boleh sih, tapi nggak bawa anak gitu.
Tapi nggak apa-apa. Udah saya, yang penting CV masuk dulu karena saya tertantang juga. Itu masih CV yang sama atau ada tambahan? Saya revisi sih. Saya revisi terus mungkin ada sesuatu yang harus saya benahi gitu di CV. Terus termasuk salah satunya ya Wonder Home ini karena saya udah terjun ke sini gitu. Juga gitu. Saya masukkan gitu karena kan ada Instagramnya bisa di stalking juga kan Pak, dicek gitu. Nah, jadi banyak ikut komunitas itu memang sangat membantu di CV ya. Terus kita menjadi narasumber atau kita mengisi acara kayak gitu itu sangat membantu sekali di CV. Nah, itu saya masukkan, saya revisi lagi gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, terus beberapa sertifikat kayak Read a Lot sertifikat, storytelling sertifikat, nah itu saya sertakan. Oh iya, itu sangat mendukung itu. Dan ya, akhirnya diterima. Skillnya. Dan akhirnya saya nggak nyangka juga, terus CV diterima. Biasanya kan pengumumannya itu langsung banyak gitu, berapa, terus ternyata 70, nanti disaring jadi 60 pas wawancara. Dan pas wawancara itu saya ngerasanya kayaknya online itu wawancara. Online, Zoom. Jadi pada saat teman-teman ngomong kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka, saya ngomongin kebijakan BSOP terbaru. Terus saya langsung habis itu, kenapa yang lain pada ngomong, kok saya ngomongin itu? Karena yang saya dapat infonya itu karena saya ketua komite kan Pak BSOP. BSOP itu apa? Biaya operasionalnya sekolahan terbaru itu lebih fleksibel. Jadi sekolahan boleh menentukan sesuai kebutuhannya. Sebelumnya kan agak repot ya. Jadi misalnya kalau memang sekolah A ini butuh membangun kelas, ya silahkan bangun kelasnya kayak gitu loh Pak. Kalau dulu sebelumnya nggak seperti itu gitu. Harus ada aturan-aturan tertentu. Nah ini lebih fleksibel sesuai kebutuhan ya sekolah masing-masing gitu. Jadi lebih enak kan. Nah itu saya senang sekali kan. Tentu ketua komite duluan yang tahu karena sekolah pasti ngasih tahu gitu kan. Nah saya bahas itu. Jadi saya agak yang lain kurikulum merdeka saya ini ya sudah kata suami yang itu kan yang kamu tahu kamu memang. Dan salah satu CV-nya mungkin membantu karena saya ketua komite juga. Itu kayaknya. Itu. Ya terus kemudian diterima. Ya. Terus kemudian di training di Jakarta. Iya di Jakarta. Apa saja ya materi yang disampaikan untuk menjadi fasilitator ibu penggerak itu utamanya apa garis besarnya? Nah kurikulum merdeka terutama karena kan Mas Menteri lagi gencar melakukan Merdeka Belajar. Ya, terus belajar, kurikulum merdeka bisa menjadi harapannya menjadi pilihan kurikulum bagi sekolah-sekolah gitu. Pilihan ya, jadi bukan menggantikan kurikulum. Oh, jadi sekolah itu bisa memilih pakai K13 yang sedang dipakai atau sudah bisa mengadopsi kurikulum merdeka gitu. Atau bisa di mix. Oh, bisa juga di mix gitu ya. Ada yang masih di mix dan ada yang pure akhirnya kurikulum merdeka terpilih. Yang paling menonjol dari kurikulum merdeka itu di apanya Mbak? Untuk sekolah atau untuk minat bakat anak itu lebih difasilitasi sih Pak. Maksudnya jadi misalnya gini, kita hari ini guru itu mau bikin pesawat. Setiap anak itu kan bagi anak-anak pesawat ada yang bikin pakai kertas, ada yang cuma menggambar, nah itu boleh. Jadi pilihannya nggak saklek ada di guru. Harus pilihannya diberikan ke anak-anak. Dan real konkret kayak misalnya kalau kita di Jogja, kalau mau bikin, ini kan Kasongan ya, tanah liat itu. Nah, kita terjun langsung ke Kasongan. Kalau dulu mungkin kan, kalau dulu mungkin di sekolah kan kita cuma di sekolah aja. Terus cari nilai yang banyak, cari nilai, naik kelas gini. Nah, sekarang yang dinilai bukan anak-anaknya, tapi sekolahnya. Jadi waktu itu Arkan termasuk salah satu yang terpilih dari Dinas Pendidikan. Jadi berapa anak itu, nggak semuanya, itu dites untuk mutu sekolah. Jadi anaknya itu sampelnya random. Nggak bisa kita milih yang paling hebat. Misalnya nilainya 10 semua nggak bisa. Nah itu akan dinilai sekolahnya, bukan ke anak lagi. Nah kurikulum merdeka sudah seperti itu gitu. Mengambil sampel-sampelnya jadi dinilai di sekolahnya. Makanya tanggung jawabnya di sekolah untuk dan sekolahnya. Ibu penggerak itu salah satu terobosannya selain sekolah penggerak, ada guru penggerak, nah ada ibu penggerak. Sekolah penggerak, guru penggerak, ada ibu penggerak. Dan ibu penggerak. Ya, nah itu harapannya seluruh Indonesia itu jadinya paham gitu. Karena kemarin saya sempat terjun ke sebuah SD negeri, itu orang-orang tuanya juga belum paham kurikulum merdeka apa gitu. Jadi memang
Itu tugas ibu penggerak sampai ke situ, untuk sampai ke lini bawah. Iya, mensosialisasikan ke lini bawah. Di lingkungan sekolahnya saja ya sangat terbatas iya, gitu ya, sosialisasinya, betul. pengetahuan Iya. tentang kurikulum merdeka. Nah, itu tugas fasilitator itu. Terus kemudian juga saya pernah baca itu tentang ada namanya 3 dosa besar, Mbak. Ya, 3 dosa apa besar itu? pendidikan itu. Jadi 3 dosa ada 3 dosa besar pendidikan gitu. Intoleransi. Ini dalam konteks kurikulum merdeka atau di luar? Ya, di ini luar kan itu? Masalah ini muncul yang paling banyak terjadi. Yang diambil ternyata 3 dosa besar. Nah, itu terbanyak itu intoleransi, bullying dengan kekerasan seksual. Itu yang terjadi ya. Terbanyak di Indonesia gitu yang terjadi di lingkungan kita, dan itu masih ya Pak sampai sekarang. Guru bully muridnya juga ada gitu kan. Intoleransi juga kita masih melihat terjadi gitu, kekerasan. Nah, itu yang harapannya apa ya, ibu penggerak ini itu juga bisa mampu mengajak ibu-ibu lainnya untuk mendidik anak-anaknya menghindari 3 dosa besar ini kayak gitu. Yang katakan misalnya yang pertama tentang bullying ya. Bullying itu kan sangat banyak terjadi di mana-mana gitu. Kalau kita misalnya gini, misalnya di sekolah na'udzubillah anak saya dibully sama temannya lah di sana, dan terus-menerus dibully gitu. Kalau sebagai ibu penggerak kira-kira apa nasihatnya buat saya? Misalnya apakah saya menasihati anak saya balas aja kalau dibully, atau udah kita pindah saja ke sekolah yang lain, atau kayak gimana? Nah, ini kasus ini sering terjadi, nggak cuma ini ya, maksudnya bener-bener nyata terjadi ke anak saya sendiri dulu pernah gitu kan. Yang saya lakukan adalah menasihati anak untuk lapor ke guru. Tapi biasanya anak kan takut. Nah, berarti kita mendengar cerita itu kita langsung ke guru yang berwenang dulu. Kalau memang guru yang berwenang sepertinya membiarkan terus-menerus, kita yang harus proaktif ke kepala sekolah. Kalau memang kepala sekolah masih terus-menerus tidak ada di situ kan, kalau setiap sekolah pasti ada komitenya. Kita diskusi dulu sama komitenya. Ya, baru kalau memang sudah sekolah itu sudah buntu semuanya, kita boleh lapor langsung. Cuma lapor itu harus ada bukti, Pak. Jadi bukti semuanya itu harus ada bukti fisik kayak gitu, bukti yang memang bullying-nya terjadi bekas seperti apa, atau ya bagaimana gitu. Kayak gitu. Dan memang itu PR besar ya. Makanya saya paling tidak bisa mendengar kalau misalnya ada nih wali murid cerita di sekolah gitu. Bu, anak saya gini, itu saya langsung tindakan, maksudnya. Jadi saya sebagai ketua komite kan, biasanya ketua komite tuh nggak kan. Ini saya kayaknya hampir semua wali murid 199 anak, plus walinya hampir saya semua kenal gitu. Rata-rata. Jadi kelas 1 saya hafal siapa orang-orangnya. Jadi sambil di parkiran, gimana Bu jemput anaknya kelas berapa? Itu pertanyaan sapaan-sapaan kayak gitu sambil saya jemput anak iya. Mereka nggak tahu saya ketua komite. Komite sekolah. Ya jadi teladan. Jadi maksudnya saya pikir ya karena memang saya ibu biasa yang bagi saya gini. Prinsip saya adalah pada saat saya menyekolahkan anak saya, apa yang harus saya lakukan buat sekolah anak saya. Jadi bukan sekolah anak saya ngasih apa ke saya. Bagi saya itu gitu. Apalagi kalau SD negeri, saya udah tahu diri sendiri lah kayak apa gitu. Dan saya juga pernah ngajar di SD negeri, saya pernah jadi guru juga. Jadi saya paham betul seperti apa. Jadi pada saat saya memang harus menjadi ketua komite, bagi saya itu sebuah anugerah juga. Jadi saya bisa lebih bergerak fleksibel, bukan karena mentang-mentang jabatan gitu, tapi saya lebih punya legalitas untuk melakukan hal lebih banyak lagi, maju lebih banyak. Dulu masih jadi anggotanya di divisi pendidikan itu, saya bikin acara sendiri. Nanyain ke ketua komitenya, terserah. Ya, karena kan level golongan tua Pak, maksudnya kan ya. Atau dia punya kesibukan lain apa. Jadi gitu kan terserah Mbak, monggo aja ya. Pada saat saya udah puter-puter aja. Terus malah ya udah sekalian gitu saya lakukan banyak hal di SD anak saya. Lagian juga itu sekolah anak saya, nggak cuma 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Itu sih Pak. Gitu ya. Ya memang yang memicu. Artinya itu tadi ya, kalau terjadi bullying. Sebagai ibu penggerak tadi itu ngasih wawasan lah, begini cara menanganinya. Ya, betul. Prosedurnya misalnya bicara dengan guru, atau apa yang masuk dalam, juga mungkin nggak banyak
yang paham juga bahwa yang masuk dalam kategori bullying itu yang kayak gimana sih? Gitu. Ya karena kan bullying itu kan verbal. Verbal juga masuk. Verbal, terus apa namanya cyberbully juga ada sekarang kan. Maksudnya anak-anak kan sekarang nggak mungkin nggak pegang HP, itu nggak mungkin. Betul. Gitu kan. Dilecehkan kayak gitu kan memang sudah ada gitu. Terus diejek sekarang tuh anak-anak lebih apa ya, kayaknya lebih mudah menyakiti sesamanya ya, sesama teman gitu. Sangat mudah sekali menyakiti sesama teman gitu. Dimanapun terjadi. Nah, memang PR-nya balik lagi ke orang tua sih. Ke orang tua. Iya, karena apa ya, anak seperti itu berarti yang koreksi harusnya orang tuanya dulu. Kalau menurut saya, karena saya kadang anak saya pernah ditegur guru menyampaikan ke saya, ada apa nih? Terus saya koreksi diri kenapa, terus baru saya nanya ke anak saya. Jadi memang tahapannya ya diri kita seperti apa kayak gitu. Terus baru yang terjadi kita lihat bagaimana ke anaknya gitu. Dan kita nggak bisa dipisahkan sih antara sekolah dengan di rumah. Ya kayak kejadian di Bogor yang siswa SMP betul. bacok ya itu kan empatinya hilang, empati gitu ya. Terus kemudian SMA ya kemarin itu, terus kemudian yang sama pacarnya yang kemudian terus sama Mario Dandi itu sama David itu sampai David sekarang koma dan masih ya itu kan miris sekali ya, miris. Nah itu memang kita harus ngajak banyak ibu-ibu, orang tua lah ya semua gitu, bapak ibu, orang tua anak untuk apa ya, mendidik juga gitu. Kadang gini, ditemukan kasus orang tuanya, pokoknya ya kalau kamu dinakalin kamu balas aja pukul. Nah kan gitu tuh, lazim tuh. Nah itu kita dengar gitu tuh. Iya kan, itu kan kapan selesainya gitu kan. Kayak kan kalau saya bilang ke anak-anak, kalau saya dikasih kesempatan habis bercerita atau ngisi acara di SD-nya anak-anak, kalau kalian ada temen yang sampai menyakiti, lari lapor ke guru. Jangan dibalas, nggak akan selesai. Belum lagi nanti dendam orang tuanya yang dendam. Itu terjadi kayak gitu, orang tuanya saling dendam karena satunya anaknya begini, terus ternyata anakku nggak begini. Terus nanti anaknya sudah damai, orang tuanya masih berlanjut. Itu terjadi itu Pak, ada. Gitu. Iya, itu memang terjadi gitu. Saya juga menemukan kasus seperti itu. Jadi memang apa ya, PR banyak sih memang, dan 3 dosa besar ini yang paling miris sekali bully. Bully itu sangat di mana-mana terjadi sih. Guru juga kan, kamu kok nggak bisa, terus ngomong kalimat-kalimat kasar. Nah itu kan sudah bully, labeling. Padahal anak itu bukan nggak bisa loh, prosesnya aja kan yang lama gitu. Ya kayak tadi cerita Mbak Putri di SD Muhammadiyah tadi itu, nggak bisa di bidang ini, tapi di bidang yang lain. Dan itu satu anak, dia di SMP juara ke Kabupaten Gambar, dan dia karena di SD-nya, Bu Putri makasih banget ya, orang tua ketemu saya sampai bingung gini, gimana Bu? Itu jadi namanya Gali, saya masih ingat. Gali itu masuk ke kabupaten menang gambar. Itu saya dipeluk, saya sampai bingung gini. Kenapa Bu? Terus itu kan Bu Putri dulu nyuruh dia gambar aja terus di sekolah. Saya sampai, loh kok Bu Putri nggak suruh nulis, nggak suruh ini, nggak apa-apa katanya. Karena saya ngambil nilainya bukan dari, dan ternyata setelah saya tahu kurikulum Merdeka, loh saya sudah melakukan ini ternyata dulu gitu. Ke anak-anak pun saya bilang, ke Arkan, ke Akila gitu anak saya, Bunda tidak meminta nilai dari kalian. Jadi Akila pernah ditanya temannya, enak ya kamu nggak pernah ditanya nilai sama bundamu? Ya enggak, karena saya nggak butuh nilai, butuhnya proses mereka bisa atau enggak, paham atau enggak kayak gitu. Iya, karena memang sudah beda ya Pak. Kalau dulu mungkin zaman saya harus ranking 1, saya harus masuk sekolah negeri terbaik, saya harus ini, pokoknya harus yang kayak gitu-gitu. Tuntutannya tinggi, harus bagus harus di bagus. Semua nilai. Padahal orang tua saya selama saya tinggal di Eyang, saya nggak pernah disuruh belajar. Orang tua saya datang malah ngajak ngobrol. Ayah saya datang ngajaknya ngobrol. Gimana kamu, ada masalah apa atau apa? Nggak ada masalah, saya bisa menyelesaikan sendiri gitu. Karena mungkin mandiri ya. Jadi ayah saya nggak pernah nanyain nilai juga, nggak pernah nyuruh belajar. Ya tanggung jawabmu, kamu mau jadi apa, tanggung jawabmu gitu. Dan itu saya terapkan juga ke anak-anak gitu. Komunikasinya dibangun. Memang membangun komunikasi itu mungkin ya yang membuat saya bisa lebih kuat gitu, maksudnya bisa lebih. Jadi saya tuh nggak mau, saya gini, kalau lihat
ada sekolah lain gitu, tetangga sekolah, terus denger orang tuanya curhat nih ke saya dibully. Ini gimana nih? Komitenya siapa? Mau tak temuin juga. Jadi saya tuh nggak mau diem, bukannya nggak mau ikut campur, tapi kalau udah yang hal-hal kayak gitu tuh kayak riskan banget ini anak ini nanti gimana? Kok tak pindah masuk sekolah gitu sampai kan? seperti itu. Loh, bukan solusi saya bilang. Nah, memang memindahkan sekolah kan memindahkan masalah baru menurut saya. Karena di sekolah baru juga belum tentu cocok ya Pak Musnya. Iya. Ya. Begitu nah, sih. Kalau tadi fasilitator ibu penggerak tadi itu yang dilakukan apa saja, Mbak Putri? Untuk fasilitator ibu penggerak, setelah kita memang mengadakan pelatihan, rencana tindak lanjut setelah itu, nah dipertanggungjawabkan minimal 2. Nah, 2 jadi boleh offline, boleh online, boleh bikin status WhatsApp, boleh bikin Instagram, ya itu termasuk rencana tindak lanjut. Dan yang sedang ditargetkan tahun ini adalah praktek baik apa yang harus kita lakukan gitu, kita kampanyekan ke orang tua. Kita sebagai fasilitator ke orang tua gitu, kayak misalnya 6 profil pelajar Pancasila, di situ ada nalar kritis di mana orang tua bisa membangun nalar kritisnya anak-anak kayak gitu, jadi melakukan hal-hal itu gitu. Menerjemahkan nalar kritis, mengajarkan nalar kritis buat anak itu kira-kira gambaran prakteknya kayak gimana tuh? Ya, kayak kan di rumah misalnya ini botol daripada nganggur pasti diapain ya, kayak gitu kan. Mereka berpikir kreatif, untuk apa betul. Mikir ngapain, terus habis itu berkreativitas. Nah itu juga kreatif, ada salah satunya di profil pelajar Pancasila. Kadang kan ada sebagian orang tua tuh kayak modelnya kayak gini, misalnya ada anak yang nanya, ngapain sih banyak nanya? Udah nggak usah banyak nanya, ikutin aja. Ini yang kadang menjadi PR besar saya. Saya pengen, kemarin saya RTL pertama di salah satu SD. Kebetulan teman saya itu guru penggerak di situ. Dia yang jadi MC. Terus saya ngisi kan. Wah, enak, dia seneng banget itu karena orang tua akhirnya ikut ini ya, cocok paham ya. Jadinya kan beliau lebih paham di lini ke sekolahnya gitu, ibu guru penggeraknya, saya di lini yang materi-materi dasar gitu. Jadi nah pada saat itu orang tua banyak nggak tahu, terus tanya, oh jadi begini ya. Terus banyak orang tua yang memang masih ini ya, berpikirnya tuh kayak mereka waktu pada saat sekolah. Jadi saya sediakan gambar yang pertama itu kita duduknya itu di depan kayak gini, ngeliat papan tulis, gurunya nulis perkalian gitu kan, dengan gambar satunya diskusi, gurunya ada di samping, terus anak-anak meja bundar diskusi itu mana yang menurut Bapak paling menarik? Jawabannya adalah yang hadap depan papan tulis. Hampir semua begitu. Nah, karena pengalaman mereka dulu. Nah, ya itu sudah karakternya orang tua kita, maksudnya zaman kita sudah begitu itu, akhirnya masih tetap terbawa kan ke anak-anak yang sekarang ini, padahal sudah ada gerakan Merdeka Belajar. Sudah ada kurikulum merdeka itu. Sebenarnya kan untuk memerdekakan anak gitu. Betul. Iya, anak-anak sekarang itu kan kritis pada dasarnya. Betul. Kalau apa-apa yang mesti ditanyakan, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau itu diendapkan, didiamkan atau disumpal, nggak boleh, ini kan jadi mati itu. Iya, betul. Kritisnya padahal anak bertanya, kalau memang nggak bisa jawab kan Google. Gitu. Mudah sekarang. Iya, sekarang Google, orang tuanya aja yang kadang ya itu sih Pak, kadang mendidik bukan mendidik, mengajak orang tua untuk hal-hal seperti itu susah. Saya kadang sampai gini, pengennya semua SD di Jogja yang pelosok-pelosok tuh pengen saya datengin. Saya rasanya sampai kayak gitu loh. Tapi kan keterbatasan saya, karena offline itu lebih enak ya, ngobrol, kita tahu gini loh Bu gitu. Ada kelihatan kan koneksinya, terus pengen banget rasanya semua didatengin. Terus wah ini kalau sama saya bilang, wah ini udah, ini cocok, ini nggak akan berhenti dia. Tapi memang rasanya tuh nggak bisa. Setelah saya tahu, saya makin harus melakukan lebih lagi gitu. Oke, iya Mbak Putri. Kalau gini, agar ibu-ibu yang tidak terlibat dalam sekolah itu punya literasi, agar mereka juga bisa meningkatkan literasi mereka tentang tentang 3 dosa besar, tentang pendidikan itu gimana? Di YouTube-nya Kemdikbud itu sudah ada. Oh, ada ya. Iya.
Merdeka Belajar itu sudah ada semuanya lengkap ya. Ada lengkap, jadi saya berseri juga. Jadi Merdeka Belajar episode apa itu ada semuanya, tontonannya sekarang sudah di kanal YouTube-nya Kemdikbud. Sebenarnya memang kalau mau sudah sumber-sumbernya, sumber-sumbernya sudah jelas, kayak buku.kemdikbud.go.id itu buku pelajaran semua ada, jadi nggak ada alasan untuk nggak punya buku atau orang tua ya kembali lagi ke kita males apa enggak gitu ngurusin anaknya gitu. Kalau milihnya nonton sinetron ya habis waktunya ke sinetron ya itu makanya saya pengen banget bisa sebenarnya banyak SD yang terutama yang di pelosok-pelosok Jogja yang pengennya saya datengin, tapi ya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin gitu tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak sebenarnya. Ya. Oke deh, Mbak Putri. Gitu sih, Pak. Ada yang mau disampaikan kepada ya ibu-ibu secara keseluruhan atau orang tua lah, tidak hanya ibu kan ini pendidikan ini. Untuk agar apa tadi itu program-programnya Ibu Penggerak juga bisa sukses, sekolah penggerak sukses, guru penggerak sukses. Tadi itu apa goal-nya gitu yang ingin bisa di-share kepada semuanya? Intinya adalah saat sebuah pendidikan itu tuh pendidikan kan sepanjang hayat. Ya nggak pernah berubah, pendidikan ya sepanjang hayat. Tapi kan metodenya banyak. Salah satunya Merdeka Belajar. Dan dengan kurikulum Merdeka ini harapannya bisa menjawab semua kegalauan ibu-ibu yang kita waktu korban dulu gitu, korban pendidikan dahulu menjadi lebih baik sekarang di anak-anak kita. Karena anak-anak kita udah bukan zamannya lagi pinter banget di sini. Jadi semuanya tuh rata gitu. Anak-anak sesuai apa yang mereka inginkan sekarang gitu. Jadi punya satu apa yang diminati tinggal diminati itu dikali diasah. Iya, diasah gitu dari awal sekarang ini ya, nggak perlu harus misalnya memang minatnya di situ ya nggak harus dia akhirnya melenceng gitu dari minatnya. Nggak bisa kita maksa burung untuk pintar berenang. Iya, betul, atau betul. Ikan untuk pintar terbang. Saya dulu saya bener-bener cita-cita saya apa saya nggak tahu. Anak saya 2 udah punya cita-cita dari kecil gitu, ditanya mau jadi apa, udah sampai sekarang konsisten itu terus. Oh ya sudah, berarti memang sudah punya mimpi jadi ini cita-cita ini. Jadi gitu memang ya sudah, akhirnya saya kejar dia di apa yang dia memang suka gitu sih. Oke, makasih banyak ya. Ya, sama-sama Pak. Makasih. Sudah mau ditodong untuk ngobrol di sini. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya tadi itu tentang Ibu Penggerak, terutama juga yang tadi 3 dosa besar pendidikan tadi itu mudah-mudahan terus terkurangi dan bahkan nggak ada lagi di sekolah-sekolah lingkungan pendidikan kita. Semoga gitu ya. Begitu. Harapannya begitu. Gitu. PR kita semua. Iya betul. Ya nggak hanya bisa dilimpahkan tanggung jawabnya itu kepada institusi sekolah. Bisa. Kita sebagai orang tua, sebagai keluarga juga punya tanggung jawab untuk mencegah itu terjadi ya. Baik, makasih Mbak Putri. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.